Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, untuk absen di Google Classroom sepertinya belum diposting ya sama Bu Tita. Belum, Ibu. Belum. Baik. Belum ada, Ibu. Saya ingatkan ke Bu Tita. Saya absen manual dulu ya. Nomor 1, Adinia Selsa. Hadir, Ibu. Amelia Ziska. Hadir, Ibu. Fahmidia Zumala. Hadir, Ibu. Ya. Firda Izatul. Hadir, Ibu. Irvina. Oh, sepertinya ini izin Irvina ini. Oke. Irwanti Mutohiro. Oh, ada Irvina, sorry. Yang izin siapa ya kemarin? Baik, Ibu. Saya masih ada di luar, Ibu. Sebentar lagi sudah sampai, Ibu. Oke, baik. Mohon maaf, nggih, Ibu. Ya, oke. Irwanti. Irwanti izin, Ibu. Izin. Oke. Lutfia. Belum hadir. Nanda Paramita. Nomor 10 belum. Novia Sinta. Hadir, Bu. Oke. Rati Rawadia. Ada Ratira? Hadir, Bu. Baik. Sela Anggraini. Hadir, Ibu. Pakai akunnya Vina, Ibu. Masih di jalan, Ibu. Oke, ya, baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya. Safitri Dia. Hadir, Ibu. Ya. Ulfatul Alia. Hadir, Ibu. Ya, yang baru masuk siapa ya? Nanda mungkin sebentar. Oke, yang belum hadir Nanda Paramita, yang izin Irwanti. Sebentar, kemarin WA saya. Saya suka kebalik namanya Irwanti sama Irvina. Saya suka kebalik-balik. Oh iya benar. Irwanti izin tidak hadir hari ini. Baik, mungkin yang diingatkan Nanda Paramita ya, diminta untuk segera join. Baik, untuk hari ini pertemuan ke-21, topik kita adalah tentang simulasi sterilisasi dan disinfeksi. Jadi, masih bersambung dengan topik yang sebelumnya, yang sudah dipresentasikan oleh temannya dan kita sudah ada diskusi juga. Hari ini saya akan memakai media video tutorial untuk mendemonstrasikan tentang sterilisasi dan desinfeksi. Sebentar, saya minta waktu dulu untuk buka filenya. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah, Ibu. Sudah terlihat. Terlihat, Ibu. Sebentar, kok suaranya jadi nggak kedengaran? Bentar. Sudah ada yang nonton videonya kemarin? Sudah saya share? Belum sempat? Sudah, Ibu. Sudah. Ibu. Oke, nggak apa-apa.
Audionya ada kendala ini. Oke, kita mengulang kembali tentang, ini yang pertama adalah tentang sterilisasi, nanti ada tentang alat medis dan juga non-medis. Mengingat kembali tujuannya adalah untuk memusnahkan kehidupan mikroorganisme termasuk endospora, kemudian juga untuk menyiapkan peralatan supaya siap pakai, mencegah alat menjadi cepat rusak, dan mencegah terjadinya infeksi silang. Infeksi silang di sini maksudnya benda-benda atau alat medis yang sudah disteril itu jangan sampai terkontaminasi atau terpapar mikroorganisme dari alat medis yang belum disteril. Sehingga mengapa kondisinya memang harus seluruhnya steril. Tidak boleh ada sampai bercampur dalam sebuah instrumen itu alat steril bercampur dengan yang tidak steril. Itu akan mengakibatkan adanya infeksi silang. Kemudian untuk jenis sterilisasi, seperti yang sudah disebutkan kemarin di presentasi sebelumnya, ada yang bersifat fisik, contohnya pemanasan basah dan kering dengan radiasi sinar, dan juga dengan filtrasi. Kalau kimiawi, berarti menggunakan zat-zat kimia, menggunakan bantuan dari zat-zat kimia. Nah, kemudian untuk hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah 3 poin utama. Cara dari sterilisasi itu, metodenya, dan juga sifatnya. Cara di sini yang dimaksud cara adalah fasilitas, dipilih cara yang baik. Kemudian metodenya harus yang mudah, murah, dan cukup efektif. Jadi tidak menyulitkan tenaga kesehatan yang melakukan proses sterilisasi tersebut. Sedangkan sifat itu adalah melihat komponen dari bahan dan alat yang akan disteril, itu harus dibedakan mana yang bisa melalui proses pemanasan, mana saja bahan-bahan yang tidak panas, yang bisa leleh jika terkena panas. Maka cara mensterilnya harus dipilih berdasarkan sifatnya. Jika dia meleleh jika terkena panas, maka digunakan teknik atau metode yang lain, yaitu bisa digunakan melalui kimia dengan membersihkannya, mensterilkannya dengan bantuan bahan-bahan kimia. Nah, kita akan mengikuti tahap kerjanya. Oke, menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan sesuai cara sterilisasi yang dipilih. Nah, ini, jadi sebelum melakukan tindakan harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Dan dapat dilakukan menggunakan sabun atau cairan antiseptik. Selama kita masih dapat menjumpai air dan sabun, mencuci tangan dengan sabun adalah menjadi pilihan yang lebih utama dibandingkan dengan menggunakan antiseptik. Karena di sini terdapat perbedaan cukup signifikan. Kalau dengan menggunakan sabun, maka residu atau mikroorganisme yang ingin kita buang, ingin kita bersihkan dengan menggunakan air dan sabun, itu residu atau sisanya dapat terbuang bersama dengan air, tidak lagi menempel di tangan kita. Tapi kalau antiseptik, itu residunya, mikroorganismenya sebenarnya masih menempel di tangan kita, tapi dia sudah tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi. Dia sudah dalam kondisi mati. Tapi sebenarnya residunya masih ada di tangan kita. Jadi kalau selama kita masih dengan mudah dapat menjumpai air dan sabun, sebaiknya adalah dengan sabun. Ini mari kita simak bersama 6 langkah cuci tangannya. Oke, seperti itu. Dan itu adalah sama 6 langkah juga ketika menggunakan antiseptik. Langkah pertama, kedua, 3, keempat, kelima, dan keenam. Oke.
menggunakan alat perlindungan diri. Ini yang kemarin sempat ditanyakan, apakah ketika mensteril butuh menggunakan alat perlindungan diri? Jawabannya butuh, dan ini adalah langkah-langkahnya apa saja alat perlindungan diri yang digunakan pada saat kita akan mensteril alat. Oke, ada apron. Apron itu celemek ya, kalau bahasa gampangnya. Kemudian menggunakan masker, menggunakan handscoon, kacamata, dan penutup kepala. Cara sterilisasi. Nah, di sini jika dilakukan dengan pemanasan kering, bisa melakukan dengan teknik pemijaran atau flambir. Nih, ini gambarnya. Jadi ini sebenarnya metode yang paling jadul banget ya. Dulu sebelum kita mengenal alat-alat steril seperti saat ini, metode ini adalah yang paling pertama kali dilakukan oleh tenaga medis pada zaman itu, yaitu dengan membakar langsung alat medis yang akan digunakan. Caranya, menyiapkan baskom, spiritus, dan korek api. Tuangkan spiritus secukupnya ke dalam baskom, kemudian dinyalakan dengan korek api, dan dimasukkan alatnya ke dalam nyala api tersebut. Kalau yang ada di gambar ini, alat medisnya dipegang, kemudian dibakar langsung. Tapi kalau yang pada cara yang tertulis ini, dia menggunakan bantuan baskom. Jadi, Ibu pernah dulu ya, waktu masih praktek sekitar tahun 2004. Itu D3 tahun berapa sih? 2006, 2007. Sekitar tahun itu, masih ada cara flambir ini digunakan di rumah sakit umum daerah waktu itu di Malang. Nah, itu ketika menuangkan spiritus ke dalam baskom masih biasa aja rasanya, seperti menuang air begitu. Nah, kemudian ketika proses ketiga ini menyalakan dengan korek api, ini lumayan horor kalau menurut saya. Jadi ibarat spiritus itu kan sifatnya sama ya, seperti minyak gas, seperti bensin. Jadi begitu tersulut api, wup begitu, seperti kompor mau meleduk begitu suaranya. Ada suara wup. Nah, itu kalau nggak pernah memang agak sedikit horor menurut saya. Ini butuh keterampilan, butuh pengalaman. Cuman era sekarang ini udah jarang sebenarnya menggunakan metode ini. Oke. Nah, kalau menggunakan uap panas atau oven, bahan yang digunakan ada lisol, sabun, kemudian deterjen, ada handscoon, ada kain steril untuk membungkus nanti, ada masker, apron, Baiklin. Oke. Sasaran kerjanya, jadi sasaran kerja itu nanti yang di steril apa? Ada alat makan, alat medis, alat tenun, alat BAK, dan juga BAB atau pispot. Ini yang pertama adalah alat makan. Nah, di sini digunakan istilah sterilisasi alat makan ya. Jadi sebenarnya untuk alat makan itu sebenarnya tidak butuh sampai dengan steril ya. Dia cukup bersih dan menggunakan disinfeksi tingkat tinggi saja itu sudah cukup sebenarnya. Hanya boleh seperti yang Ibu sampaikan, alat-alat yang membutuhkan disinfeksi jika dinaikkan levelnya menjadi sterilisasi itu boleh. Naik levelnya, harusnya cuma DTT, kemudian disterilisasi, itu memang hasilnya akan lebih bagus. Akan lebih banyak kuman yang bisa dimatikan dengan cara sterilisasi. Yang tidak boleh adalah turun level. Harusnya dia disteril, hanya didisinfeksi. Itu yang tidak boleh. Jadi sebenarnya alat makan ini boleh didisinfeksi saja, cukup. Tapi dalam contoh video ini, dia sampai disterilisasi. Dan ini masih diperbolehkan. Oke. Pertama harus dibersihkan dulu sisa kotorannya dengan air mengalir. Kemudian sama seperti orang cuci piring ya, ini kemudian dibersihkan dengan spons yang diberi sabun. Lalu setelah nanti sudah dibersihkan, dia dibilas dengan air mengalir. Ini dibersihkan hingga ke sudut-sudutnya, yakin sampai bersih. Jadi besok kalau cuci piring di rumah, coba dibayangkan sedang
mensteril alat makan. Boleh dilihat, dicek udah yakin sampai ke pojok-pojok bersih atau tidak. Kemudian dibilas dengan air mengalir. Setelah itu dikeringkan dengan lap kerja. Oh, kebablas. Bentar. Setelah dikeringkan, sebentar. Nanti setelah dikeringkan dengan lap kerja, dia tinggal dimasukkan ke dalam sterilisator dengan suhu 170 derajat atau 60 menit. Ini adalah langkah sterilisasinya ada di poin kelima. Kalau dia disinfektan tingkat tinggi, cukup sampai langkah poin keempat. Dikeringkan dengan lap kerja, selesai. Sudah sampai di situ. Ada beberapa yang memberikan langkah tambahan. Kalau disinfeksi, terakhirnya sebelum dikeringkan dengan lap kerja, itu setelah dibilas dengan air mengalir, dibilas dengan air hangat, dengan air yang suhunya tinggi, dengan air yang dia tadinya udah direbus hingga mendidih, baru kemudian dikeringkan dengan lap kerja. Lap kerjanya juga harus dipastikan bersih ya, tentunya. Jangan sampai piringnya udah bersih, ternyata dapat kontaminasi kotornya itu dari lap kerjanya. Jadi dipastikan lap kerjanya juga harus bersih. Nah, kalau disinfeksi, berhenti sampai di langkah mengeringkan dengan lap kerja. Jika ingin diteruskan dengan langkah sterilisasi juga tidak masalah, maka tinggal dimasukkan saja alat tersebut ke dalam sterilisator dengan suhu 170 derajat selama 60 menit. Kenapa 60 menit? Kenapa kok tidak 20 menit? Kemarin Ibu sempat menyampaikan 20 menit. Ini biasanya yang bisa membedakan kapan dia 20 menit, kapan 60 menit, itu adalah tergantung dari merek alatnya. Cuman kebanyakan sterilisator itu tidak terlalu lama. Kalau memang spesifikasinya alatnya agak jadul, ya bisa jadi memang agak lama. Tapi kebanyakan yang sudah sekarang ini lebih modern, kisarannya kalau untuk sterilisator itu 20 maksimal 30 menit sudah cukup. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk sterilisasi alat tenun. Yang dimaksud dengan alat tenun itu adalah bahan-bahan yang berupa kain yang dia menunjang tindakan medis ya. Bisa spray, bisa sarung bantal, bisa apa lagi? Duk ya. Duk itu biasanya dipakai di lokasi yang akan dilakukan pembedahan. Jadi supaya nggak belepetan ke bajunya pasien, biasanya digunakan istilahnya duk, yaitu kain yang digunakan untuk tindakan pembedahan, membantu mensterilkan sekitarnya, sehingga jika dilakukan pembedahan dapat diciptakan lingkungan yang steril. Nah, setelah digunakan untuk tindakan pembedahan, harus dikembalikan disteril dengan cara sterilisasi alat tenun. Jadi alat tenun ini adalah alat-alat atau bahan yang berupa kain yang digunakan untuk menunjang tindakan medis. Caranya mirip seperti mencuci baju, hanya sebelumnya harus direndam dengan menggunakan Lysol 2-3% selama 10 menit. Setelah direndam Lysol, kemudian direndam air. Sorry, terlalu cepat. Bilas dengan air terlebih dahulu, baru direndam dalam Baiklin. Mereknya Baiklin pemutih itu ya, itu juga bisa membunuh kuman, bisa menjadi larutan disinfeksi. Setelah itu baru dicuci dengan menggunakan sabun atau deterjen, dikucek-kucek, mirip seperti cuci baju. Baru setelah itu dibilas dengan menggunakan air. Boleh ditambahkan airnya harus air hangat, boleh. Kalau memang mau betul-betul disinfeksi tingkat tinggi. Kemudian dijemur. Kalau langkahnya sampai disinfeksi tingkat tinggi, maka selesai sampai dijemur. Tetapi jika kain atau alat tenun tadi mau dinaikkan ke level sterilisasi, tinggal masuk ke dalam alat sterilisator. Kalau disinfeksi tingkat tinggi, berhenti sampai dijemur saja. Sekarang untuk sterilisasi alat medis. Ya, alat medisnya yang sudah digunakan dicuci dulu dengan air mengalir. Kemudian peralatan di dalamnya harus dibersihkan juga. Jadi bukan cuma wadahnya ya.
Nah, setelah dibersihkan dengan air, direndam dengan menggunakan Lysol 1% selama 10 menit. Atau boleh menggunakan Baiklin. Boleh Lysol, boleh Baiklin selama 10 menit. Kenapa 10 menit? Karena lebih dari 10 menit bisa menyebabkan alat-alat medis menjadi berkarat dan akhirnya menjadi rusak, ya. Dan jangan lupa kalau alat medisnya berupa bentuknya mirip seperti gunting, ya, gunting di medis itu kan bermacam-macam, ya, tidak hanya gunting yang berupa gunting, mirip seperti pinset dan teman-temannya, kawan-kawannya yang mirip dengan gunting, itu harus posisinya ketika merendam itu adalah posisi terbuka. Sering terlupa posisinya adalah masih terkunci, tidak terbuka, maka kotoran yang ada di sela-sela nanti tidak terkena rendaman. Itu yang salah. Jadi harus posisinya terbuka. Setelah itu disikat dengan menggunakan boleh sikat gigi bekas, tapi yang bersih, dan nyikatnya dengan sabun. Jadi setelah direndam dengan Lysol, dibilas dengan air, kemudian disikat dengan sabun. Setelah disikat dengan sabun, dibilas dengan air mengalir lagi. Setelah itu dikeringkan dengan lap kerja yang kita pastikan lap kerjanya itu bersih. Oke, langkah mengeringkan ada 2 macam yang bisa digunakan. Boleh dilap dengan lap yang bersih seperti yang dicontohkan tadi. Boleh dengan cara seperti ditiriskan, seperti kita kalau habis cuci piring ditaruh dulu di rak yang terbuka, terangin-angin begitu supaya dia kering. Boleh dengan cara seperti itu untuk meminimalkan resiko terkontaminasi lap yang kotor. Jadi ada 2 teknik, dengan diangin-anginkan pun, ditiriskan pun juga bisa menghasilkan alat medisnya itu menjadi kering. Nanti kalau sudah kering, baru dimasukkan sterilisator. Nah, memasukkan ke sterilisatornya ini ada sedikit perbedaan dengan peralatan yang sebelumnya. Jadi kalau alat medis dia dibungkus seperti ini, dibungkus dengan menggunakan kain terlebih dahulu, untuk kemudian diberi label tanggal sterilisasinya dan tanggal kadaluarsanya. Biasanya tanggal kadaluarsa steril itu kisaran 2 minggu. Jadi alat itu memang kalau udah 2 minggu nggak dipakai ya harus disteril ulang. Jadi ketika kita melakukan sterilisasi ini harus diberi label. Seperti itu. Nah, ini dimasukkan ke dalam sterilisator. Untuk merek ini 170 derajat yang dibutuhkan waktunya 60 menit. Nah, kemudian selesai ya untuk yang alat medis. Ini untuk membersihkan pispot, untuk membantu BAK dan BAB. Dan sekali lagi, untuk pispot ini sebenarnya cukup dengan disinfeksi tingkat tinggi. Tapi kalau untuk mau dinaikkan ke sterilisasi juga nggak masalah. Oh, nanti pada saat pemakaian, dia akan terpapar oleh kotoran lagi, langsung nggak steril lagi. Cuman nggak masalah. Ini adalah disinfeksi cukup, boleh dinaikkan ke sterilisasi. Yang dibutuhkan adalah cairan karbol, kemudian sikat, dan juga air mengalir. Jadi sebelum disikat tadi, dia dikasih karbol ya, fungsinya selain untuk membantu membunuh kuman untuk yang pertama kali terpapar dengan karbol itu tadi, fungsi yang kedua untuk menghilangkan aroma yang kurang sedap, karena ini kan tadinya memang dipakai BAB dan BAK oleh pasien ya, jadi pastinya menimbulkan aroma yang kurang sedap. Nah, kita sebagai tenaga medis juga butuh safe, butuh nyaman ya. Jadi untuk mencucinya supaya kita nggak tersiksa dengan aroma yang menyengat, diberilah karbol terlebih dahulu sebelum disikat. Dan kemudian dibilas dengan air. Oke, ini contoh diberi karbol,
baru kemudian disikat. Kemudian dibilas dengan air. Sama juga pispot yang untuk BAB dengan langkah yang sama seperti pispot untuk BAK tadi. Dan dikeringkan, diangin-angin, ditiriskan setelah sudah bersih. Oke. Ini teknik yang selanjutnya adalah dengan pemanasan basah dengan merebus menggunakan air biasa. Alat dibersihkan dulu dengan air, kemudian akan diberikan lisol, kemudian akan dibersihkan dengan sabun dan juga disikat, terakhir dibilas dengan air. Nah, setelah dibersihkan, tahap pertama dibersihkan, nanti akan dimasukkan ke dalam panci yang berisi air dan direbus selama 30 menit. Menghitung 30 menit adalah ketika air mendidih, sudah mengeluarkan buih atau gelembung, itu baru dihitung 30 menit. Jadi bukan waktu air masih belum mendidih kita start menghitung, tidak demikian, tapi 30 menit adalah dihitung start dari ketika air mendidih. Jadi kita saksikan. Oke. Ini pura-puranya adalah pancinya. Oke, kalau sudah selesai direbus, jadi direbus biasa kayak kita ngerebus telur gitu, tapi ini yang direbus alat. Dan ini biasanya juga dilakukan untuk mensteril dot bayi. Bisa dilakukan dengan teknik yang mirip seperti ini. Oke, ini kalau dengan menggunakan uap air atau autoclave. Alat yang disterilkan seperti tadi ya, dicuci, disikat, didisinfeksi dulu. Kemudian set alat sesuai penggunaannya dan diberi indikator, membungkus dengan kain atau kertas, dan memasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat selama 15-20 menit. Ini sudah sama keterangannya seperti yang di depan tadi. Ini alatnya seperti ini, autoclave. Kalau dengan radiasi, biasanya dilakukan untuk kamar operasi, kamar isolasi, dan caranya adalah dengan sterilisasi udara memakai radiasi ultraviolet. Untuk sterilisasi dengan filtrasi, sasarannya adalah udara atau bahan yang berbentuk cair. Tujuannya digunakan untuk produksi obat-obatan pada sistem irigasi dalam ruang operasi maupun perawatan medik lainnya yang membutuhkan adanya cairan steril. Jenis filter yang digunakan, ukuran pori-pori kurang dari jenis kuman. Ukuran minimal 0,22 mikron. Jadi filter yang digunakan ini ukurannya 0,22 mikron harus lebih kecil daripada jenis kumannya supaya kuman dapat tersaring. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melihat video yang selanjutnya? Silahkan. Ibu yang bertanya. Oh, sorry. Apakah suara saya ada noise ya? Agak ada gangguan kah? Mendengar suara saya kurang jelas, kurang bagus? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Enggak. Oke. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Baik, tidak ada pertanyaan. Kita akan lanjut ke video yang selanjutnya. Saya mohon waktu untuk menyiapkan dulu. Mohon maaf, izin bertanya. Oh ya, silakan. Tadi kan itu masa dalusan sudah alatnya itu sudah memenuhi tanggal, apakah itu hanya harus sterilisasi kembali? Saya mendengarnya terputus-putus, maaf ya, malah coba di chat, nanti saya jawab live.
Yang ngedenger putus-putus cuma saya atau teman-teman juga sama ya? Oh, selalu di Sama, Malah. Bu. Oh, sama ya. Maaf ya Malah. Coba di chat, coba di chat. Sama. Oke, kalau absennya udah ada di Google Classroom, silakan bisa diisi ya. Sudah ngisi semua atau belum? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Ya. Sudah. Oke, sambil nunggu Malah ngetik pertanyaan. Tadi yang belum hadir, Nanda. Apakah sudah hadir? Nanda. Tidak ada ya? Oke. Oh, mati lampu ini ya, Nanda. Oke. Baik, pertanyaan dari Mala. Jika masa alat-alatnya sudah melewati tanggal kadaluarsa, apakah alat tersebut harus disterilisasi kembali? Benar, alatnya harus disteril lagi ya. Jadi karena memang tanggal kadaluarsa itu adalah menyatakan batasan di mana dia disebut steril dan masih aman. Kalau sudah expired, sudah ada di tanggal kadaluarsa, memang harus disteril ulang. Itu prosedurnya walaupun dia belum dipakai. Tapi kan kuman itu ada yang sangat kecil berukuran mikron, bisa bersumber dari udara, yang kemungkinan bisa menempel kemudian mengkontaminasi alat-alat itu, sehingga memang ketika masuk lewat masa kadaluarsa 14 hari biasanya itu harus disterilisasi ulang. Begitu. Demikian. Malah ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Terima kasih, Bu. Baik, yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita ke video yang selanjutnya? Izin bertanya, Ibu. Tidak ada? Ya, silakan. Lakukan dekontaminasi. Kan itu kita pakai sarung tangan. Kalau kita tidak usah mencuci tangan terlebih dahulu, apakah boleh, Ibu? Tetap tidak boleh. Prosedurnya memang harus mencuci tangan karena kita memakai sarung tangan. Kalau yang tadi kan sarung tangannya lateks ya, sarung tangannya lateks. Kalau misalnya alat-alat yang kita steril itu, yang kita cuci itu tidak terlalu banyak benda tajamnya, itu masih aman sih pakai lateks ya. Cuman saya pernah menjumpai beberapa tindakan itu yang dia alat tajamnya itu cukup banyak. Biasanya metodenya ke arah operasi sih ya. Itu lebih banyak yang beresiko tertusuk, sarung tangannya malah didobel dengan sarung tangan ini yang biasanya untuk berkebun itu yang lebih tebal yang warna orange itu. Nah, kita masih butuh cuci tangan. Kenapa gitu? Karena masih ada resiko kalau sarung tangan itu kan biasanya ujungnya segini, nggak sampai yang selengan kan. Panjangnya kan sarung tangan tuh segini aja. Nah, ketika kita biasanya merendam di air, di baskom ya, entah itu untuk membilasnya dengan Lysol atau dengan Baik Clean atau dengan air, itu masih ada kemungkinan air itu bisa masuk ke tangan kita, masih bisa masuk ke tangan kita. Dan kalau kondisi tangan kita tidak bersih di dalam ya, ketambahan kuman yang dari luar, itu bisa kemudian menjadi menginfeksi lewat ini pori-pori yang ada di kuku. Jadi kita meminimalkan resiko infeksi. Intinya seperti itu. Jadi memang harus terjaga tangan itu bersih dulu. Nggak mungkin kita memakai sarung tangan dalam kondisi kita masih bercecer darah, misalnya habis pegang cairan tubuh manusia, kemudian memakai sarung tangan. Alasannya apa? Karena kita yang mau kita pegang ini benda mati. Tidak seperti itu. Karena justru kontaminasi itu dapat membahayakan untuk diri kita sendiri. Namanya aja alat perlindungan diri. Jadi itu sebenarnya kebaikannya untuk kita, bukan karena kita mau pegang benda mati sehingga boleh tidak cuci tangan, tidak demikian. Tapi itu justru untuk melindungi diri sendiri supaya tidak terkontaminasi. Itu kira-kira. Begitu? Masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Oke. Bu.
Baik, masih ada lagi? Silakan. Cukup? Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini persiapan yang diperlukan untuk proses disinfektan tingkat tinggi, DTT. Jadi ini adalah apron atau celemek. Hampir mirip ya, kalau APD-nya sama. Antara disinfektan tingkat tinggi dengan sterilisasi sama. Ini sama, ini adalah panci untuk mengukus, ini adalah masker. Ini sebenarnya ada musiknya, tapi nggak tahu nih kenapa nggak bisa bunyi ya. Ini baskom, ini sikat bekas. Ini adalah deterjennya. Ini adalah klorin. Ada yang tahu ini namanya apa? Ada yang tahu? Rentang, Ibu. Oh, rentang, ya. Ada yang ngeplesetin nih, kalau misal korentangnya lagi nggak ada, tuh suka ada plesetan, jadi ditambahin kata-kata korentangan gitu. Jadi ngambilnya pakai tangan, bukan pakai korentang. Korentangan, yang benar korentang. Ini dipakai untuk mengambil alat-alat yang bersifat steril ya. Jadi nggak boleh diambil pakai tangan. Boleh digantikan fungsinya dengan memakai handscoon yang steril. Boleh kalau misal tidak ada korentang. Tapi ya tidak efektif karena kalau memakai handscoon, kemudian mengambil alat yang bersifat steril, berarti tangannya harus dijaga steril terus, sudah nggak boleh pegang-pegang yang lain. Kalau ini masih bisa fleksibel, setelah mengambil alat yang sifatnya steril, korentangnya tinggal diletakkan aja lagi di dalam wadah steril ini, terus tangan kita masih bisa memegang alat lain yang sifatnya tidak steril. Gitu. Jadi ini fungsinya adalah untuk memegang alat-alat yang bersifat steril. Ini adalah alat instrumen yang kotor. Ada yang tahu ini? Namanya apa ini? Bengkok, Ibu. Bengkok. Oke, bengkok. Ada yang menyebut piala ginjal. Bentuknya mirip pakai ginjal manusia loh ini. Makanya ada yang beberapa piala ginjal. Berarti orang jadul kalau ngomongin piala ginjal. Nah, prosedur pertama pasti cuci tangan. Jangan lupa menggunakan 6 langkah. Seperti ini. Dan menutup kerannya dengan siku, jangan dengan tangan ya, supaya nggak kotor lagi. Kemudian juga mengeringkan dengan handuk, dan dipastikan handuknya adalah handuk yang bersih. Langkah selanjutnya adalah menggunakan alat perlindungan diri. Saya agak dicepatkan aja, karena ini sama dengan APD yang pertama tadi. Oke, setelah itu disinfektan dengan cara merendam 10-15 menit. Oke, rendam alat yang akan dibersihkan ke dalam bak yang berisi larutan klorin 5% dan air. Ini klorinnya 5% ya, di bak ini sudah ada air. Klorinnya dimasukkan ke dalam air, dicampurkan terlebih dahulu. Kemudian alat-alat yang sudah terkontaminasi, yang sudah habis dipakai, direndam di dalam larutan klorin. Jangan lupa saya ingatkan kembali yang bentuknya mirip seperti gunting, harus dengan posisi terbuka merendamnya. Dan selama berapa menit tadi merendamnya? 20 menit, Bu. 20. Ada lagi yang mau jawab? 10 sampai 20 menit. Menit, Ibu. 20, Bu. 20. 10 menit, Ibu. Merendamnya 10 menit, bukan 20 menit ya. 20 menit tadi masukin ke lemari sterilisatornya. Ke pemanasnya itu 20 menit. Ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, ada yang 1 jam untuk sterilisatornya. Kalau merendamnya di sini 10 menit, nggak boleh lama-lama. Nanti berkarat alatnya, ya. 10 menit aja.
Nih, seperti ini. Handscoon juga, karena beberapa handscoon masih bisa digunakan lagi ya. Jadi dia harus ngikut prosedur sterilisator ini, sterilisasi. Nah ini salah ya, guntingnya nutup loh ini. Dibuka ya, kalau nanti kalian melakukan sterilisasi. Oh sorry, disinfeksi. Nah, setelah direndam selama 10 menit, disikat menggunakan sabun, menggunakan deterjen, dibersihkan. Karena kalau nggak bersih, nggak dibilas dengan sabun, malah bisa menjadi berkarat. Oke, saya cepatkan saja. Menyikatnya dengan sikat gigi bekas, dengan menggunakan sikat yang ukurannya kecil supaya dapat menjangkau letak yang ada di ujung atau di pojok-pojok. Oke, setelah itu adalah dengan ditete dengan cara merebus dan merendam. Masukkan alat yang sudah dicuci tadi ya ke dalam baskom. Bahan yang terbuat dari logam letakkan di panci yang bagian bawah supaya tidak bersentuhan langsung dengan pancinya supaya nggak leleh. Kalau yang non logam, misalnya kateter, diletakkan di bagian yang atas. Kalau pancinya sudah otomatis bentuknya seperti rantang, lebih enak, jadi bersusun dia. Selama 10-15 menit, kalau sudah, berarti dia sudah DTT, tinggal ditiriskan, diangkatnya menggunakan korentang. Ya, jangan menggunakan tangan, nanti dia kotor lagi. Menggunakan korentang. Nggak boleh jatuh diulangi lagi. Oke, kalau sudah selesai, diakhiri kembali dengan cuci tangan. Alatnya tadi ditiriskan ya, diangin-anginkan. Sudah selesai, DTT sampai di sini. Oke, baik, DTT ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, DTT? Jelas? Kita ke video yang terakhir. Belum ada, Ibu. Oke, baik. Belum ada, Ibu. Tuh, audio saya kenapa ya? Biasanya ada musiknya ini. Mohon maaf, Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk alat yang warna putih tadi, apakah itu sarung tangan, Ibu? Alat yang berwarna putih, yang mana ya? Bentar. Oh, yang di steril tadi, yang masuk ke dalam ikut di steril tadi. Benar, Ibu. Bentar, coba sih kita cek di video lagi. Yang mana? Ini? Yang ini? Betul? Benar, Ibu. Ya, sarung tangan itu. Sarung tangan yang habis dipakai, mau di DTT supaya bisa dipakai lagi. Gitu. Ada yang ingin ditanya lagi? Apakah Ya? tidak, Ibu, itu kan terbuat dari plastik, Ibu, apa tidak? Ya. Apa ya? Tadi sudah dijelaskan ya, kalau untuk yang terbuat dari lateks, bukan plastik ya, dia terbuat dari lateks, maka dia posisi merendamnya di dalam panci adalah di bagian atas, jadi nggak tersentuh dengan pantatnya logamnya si panci, gitu. So, yang bisa membuat rusak bolong adalah di situ, tapi kalau dia diletakkannya di atas, kan itu disusun ya, di dalam panci itu disusun. Kalau dia diletakkannya di bagian atas, dia masih relatif lebih aman. Cuman memang kalau untuk sarung tangan itu ada masa daur ulangnya.
biasanya dia maksimal 2-3 kali. Setelah itu memang akan rusak karena terpengaruh oleh paparan suhu panas. Jadi memang nggak bisa sampai digunakan terus-menerus gitu. Biasanya batas maksimalnya 3 kali lah gitu biasanya. Kemudian suka ada yang ini, apa ya, bahasa Indonesianya gripis gitu loh. Kayak terkikis, kayak menjadi lebih tipis, dan itu kan bahaya. Bisa membuat kita kalau melakukan tindakan medis rawan tertusuk, rawan tidak melindungi. Jadi dia melindunginya ke tangan kita menjadi tidak maksimal lagi. Biasanya itu melalui prosesnya 3 kali, setelah itu memang harus dibuang, diganti dengan yang baru. Begitu? Jadi posisinya harus di atas supaya tidak rusak. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke. Kita ke video yang selanjutnya. Ini alur proses dekontaminasi, pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan sterilisasi. Ini lebih lengkap lagi. Oke. Biasanya kalau ini dilakukan di ruang yang berbeda seperti ini adalah di rumah sakit. Kalau di praktek bidan, di puskesmas itu biasanya ada kamar mandi yang dikhususkan untuk tempat sterilisasi. Tapi kalau dia berbentuk ruangan tersendiri seperti ini, biasanya di rumah sakit. Sama sih ya, dia alat medisnya direndam dulu. Ini adalah dengan menggunakan larutan klorin. Sebenarnya yang lebih betul itu membuat larutan klorinnya dulu, baru alatnya dimasukkan. Kalau ini dia dibalik. Alatnya dimasukkan dulu, baru larutan klorinnya dibikin. Jangan lupa yang berbentuk gunting harus dalam posisi yang terbuka. Selama berapa menit merendamnya? 10 menit, Ibu. Berapa? 10 menit, Ibu. 10 menit, Ibu. Wah, ini dia 15 menit nih. 10 menit ya yang betul ya. Ini kadang YouTube begini nih, kadang kalau kita ngambilnya dari sumber macam-macam ada perbedaan persepsi, tapi yang lazim adalah 10 menit. Nah, kalau ini dia nggak dibilas. Tadi yang pertama tadi yang betul dia harusnya lebih umum itu dibilas dulu dengan air bersih, baru kemudian disikat. Tapi selama kita tidak melebihi batas waktu 10 menit sih, kalau mau langsung dikasih sabun seperti ini juga masih nggak masalah. Pokoknya intinya klorinnya harus segera dibersihkan. Baru kemudian direndam menggunakan air yang bersih. Oke, sampai semua selesai. Pakai instrumen, tutupnya. Oke. Setelah dibilas, dikeringkan, boleh dikeringkan, boleh diangin-anginkan. Oke, seperti ini, sampai keseluruhan. Dengan posisi seperti ini. Ini cara mengangin-anginkannya. Kemudian setelah sudah yakin dia kering, dimasukkan lagi ke dalam bak instrumen. Setelah dimasukkan, dibungkus dengan menggunakan kain, karena dia mau masuk ke proses sterilisasi. Setelah dibungkus dengan kain, nanti akan diberi label untuk menandai kapan sterilisasi dilakukan dan memberi tanda juga kapan waktu kadaluarsanya. Diberi nama instrumennya, karena kalau instrumennya banyak, bingung ya, karena semua terbungkus kain. Ini isinya apa? Heating set, partus set, dan lain sebagainya. Diberi nama dan tanggal sterilisasinya. Jika sudah, masuk ke dalam alat sterilisator seperti ini. Ya. Nah, ini juga ada perbedaan. Bisa kita lihat di sini, yang di bawah ini logam, kalau yang di atas ini tenun. Kapas, kasa, kain ada di bagian atas. Kalau logam di bagian bawah. Tinggal klik start saja dan ditunggu. Nanti kalau udah 60 menit dia kayak magicom, mati dengan sendirinya, jeglek, mati dengan sendirinya.
Gitu. Jadi udah ditinggal aja ini. Nggak perlu ditungguin. Oke. Selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang kurang paham? Semakin kebelet kepengen lab skill? Benar, Ibu. Benar, Ibu. Sabar ya. Mungkin loh ya, mungkin kayaknya kalau saya ngelihat anak saya tuh kayak Januari udah mulai ada rencana mau offline, mau ada tatap muka. Saya nggak tahu kalau untuk yang mahasiswa sama atau tidak, cuman yang pasti kita juga melihat kondisi ini ya, pandemi ini bagaimana kasusnya, ada peningkatan atau tidak. Ini di Kota Malang ini lagi zona hitam lagi ada peningkatan yang begitu tajam. Saya tidak tahu apakah kebijakan pemerintah tetap mau ada tatap muka di bulan Januari untuk anak sekolah, atau bisa jadi dimundurkan lagi. Itu tergantung situasi pandeminya. Ya nggak apa-apa ya, disimpan dulu rasa penasarannya dengan lab, suatu saat pasti akan masuk ke dalam lab gitu dengan metode yang intinya utamanya adalah keselamatan untuk kita semua, keselamatannya mahasiswa juga keselamatannya dosen gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan terkait materi. Gak ada? Oke. Belum ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada, ini karena hari ini adalah simulasi, harusnya memang kalau kita tatap muka langsung, harusnya materi seperti ini kita belajarnya di dalam lab. Harusnya Ibu yang mendemokan seperti chef lagi masak gitu. Cuman ya karena keterbatasan kita lagi pandemi, akhirnya memakai video sebagai alat bantunya. Semoga bisa memberikan gambaran. Nanti kalau kita udah tiba waktunya ketemu di lab, pasti Ibu akan menjelaskan ulang lagi. Tapi jangan lupa kalian juga tetap harus belajar. Nah, untuk belajarnya berarti dipakai buat post-test ya. Kemarin kan sudah ada kelompok yang mempresentasikan dibagi dua ya, ada yang kena disinfeksi, ada yang kena sterilisasi. Nah, post-testnya berarti dibalik. Kalau kemarin udah ngerjakan disinfeksi, berarti sekarang ngerjakan post-testnya sterilisasi. Kalau kemarin mengerjakan presentasinya sterilisasi, berarti sekarang disinfeksi. Adalah caranya mengambil salah satu video, tadi kan videonya ada 3, ada macam-macam. Boleh mengambil yang mana saja tentang disinfeksi atau sterilisasi, ditulis cara kerja dan persiapan alat bahan. Kebalik, yang didahulukan alat bahan dulu. Alat bahan dulu, persiapannya apa, kemudian cara kerjanya bagaimana. Tuh. Salah satu aja, kalau kemarin udah presentasi sterilisasi, berarti sekarang post-testnya yang dikerjakan disinfeksi. Begitu pula sebaliknya. Kira-kira waktunya boleh deh sampai ntar menjelang maghrib, Ibu kasih waktu, mungkin yang butuh jaringannya masih tersendat, masih mati lampu, Ibu kasih waktu agak lama, mungkin nanti bisa sampai pukul 18. Begitu post-testnya, ada yang masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, Ibu. Diketikkan, Bu. Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Pokoknya kalau tulis tangan harus yang rapi, yang Ibu bisa baca. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, Ibu. Mengenai pembagian desinfeksi dan sterilisasi bagaimana, Ibu? Kemarin waktu presentasi kan sudah terbagi ya. Presentasi yang sebelumnya, sebentar. Oh, kemarin sterilisasi dan disinfeksi. Sebentar, saya kok lupa ya. Presentasi individu ya kemarin? Benar, Ibu. Ibu. Jadi Benar, satu Ibu. disinfeksi sama sterilisasinya, Ibu. Oke, ayo di ini aja yuk, di random ya. Di random aja deh. Baik, Bu. Bentar. Sorry. PJMK bantu mencatat ya. Bantu mencatat. Baik, Ibu. Sudah terlihat ya? Harus saya besarkan. Oke, Ibu. untuk yang pertama desinfeksi dulu. Desinfeksi berarti kalau bagi 2, desinfeksinya 6 orang, sterilisasinya 7 orang.
Siapakah desinfeksi? Oke, desinfeksi. Nah, siapa nih? Ulfatul. Ulfa. Oke. Ulfa. Oke, desinfeksi yang kedua. Irvina. Irvina, oke. Disinfeksi yang ketiga dengan Adinia. Disinfeksi yang keempat dengan Nanda. Oke. Disinfeksi yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan Firda. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. 6. Novia. Oke, berarti yang nggak diputer namanya sisa 7 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sterilisasi. Amelia, Fahmidia, Irwanti, Lutfiah, Rati, Rasela, dan Safitri. Oke, begitu? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Baik, untuk materinya sudah tidak ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, Belum ada, kita Ibu. akan sebelum mengerjakan post-testnya, kalau untuk biologi dasar, ketemu lagi di pertemuan ke-22 adalah hari Rabu. Hari Rabu, kita sudah mengganti topik di endokrinologi reproduksi pria dan wanita, ceramah tanya jawab, dan ada post-test. Kemarin yang mau didiskusikan Anfis ya? Bentar. Penugasan untuk anatomi fisiologi. Kita ketemu Anfis adalah besok jam 2. Besok jam 2 masih dengan ceramah tanya jawab dan post-test. Kemudian akan ketemu lagi Anfis hari Kamis tanggal 3 Desember. 3 Desember ini nah, ini yang tadi Ibu diskusikan dengan PJMK, dengan Ibu Farah. Jadi akan ada simulasi tentang terkait sistem reproduksi pria dan wanita. Pembahasannya sebenarnya sudah kalaupun mau disimulasi sebenarnya sudah pernah ya, organ reproduksi pria sudah pernah melalui vlog itu, yang wanita juga, tapi yang alat genitalia luar, yang dalam dan payudara memang belum. Cuma tadi saya konfirmasi ke Bu Farah, memang pada tanggal hari Kamis 3 Desember ini akan dilakukan lagi secara live. Jadi kalau kemarin kan bikin video, kalau besok ini mungkin akan ditanya-tanya lagi, tapi secara live satu persatu. Akan ada penilaian beserta dengan fungsinya. Jadi bukan hanya tahu ini namanya apa, tapi ini fungsinya apa, ini fungsinya apa gitu. Tuh nanti materinya akan saya upload dulu di Google Classroom untuk bahan belajar, dan penilaiannya adalah secara live. Mirip seperti yang kemarin udah dibikin vlog itu, nggak apa-apa sih kalau misal mau pegang kunci jawabannya, memang nggak terlalu bisa sepenuhnya hafal ya, tapi nanti untuk bagian-bagian yang utama diharapkan jawabnya cepat gitu, walaupun tidak hafal banget, tapi kalau udah dipelajari, misal mau sambil ngelihat buku pun ngelihatnya itu udah cepat, dan dipersiapkan untuk fungsinya, jadi masing-masing fungsinya harus tahu. Tuh, itu kira-kira untuk Anfis yang tanggal 3 Desember. Kemudian untuk kemarin yang sempat ditanyakan oleh PJMK adalah sorry, Ibu jadi bingung.
biologi dasar yang untuk pertemuan tanggal 7. Betul ya? 9. Sorry. Tanggal 9 Desember pertemuan ke-24 tentang tugas siklus menstruasi. Benar ya? Jadi sebelumnya Ibu akan menerangkan tentang siklus menstruasi teorinya dan akan ada post-test. Kemudian itu hari Senin dan di Biodas hari Rabunya, Rabu dan Senin 2 kali pertemuan akan dibagi 2 kelompok. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yang hari Rabu tanggal 9 itu akan maju 6 atau 7 orang. Di sesi yang kedua akan maju sisanya. Ini adalah mempresentasikan tentang siklus menstruasi, tapi tugasnya harus dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung presentasi, tapi tugasnya dikumpulkan. Nah, ini presentasi videonya ini mau saya tawarkan. Kalau misalnya sesuai tugas yang tertulis di sini kan harus menggambar, harus melalui menggambar begitu. Tapi kalau pikir saya sekarang kita udah eranya digital, sebenarnya gambar itu lebih bagus kalau yang hidup. Jadi ya video, mendownload video siklus menstruasi, kemudian kalian harus mampu menjelaskannya kembali. Jadi presentasi seperti Ibu presentasi tadi, presentasi tentang sterilisasi dan disinfeksi menggunakan video. Nah, kalian nanti seperti itu presentasinya. Jadi videonya milik orang lain, silakan dipilih yang menurut kalian mudah untuk dijelaskan, yang bagus, yang tidak membingungkan. Terus kalian menjelaskan. Kalau seperti itu bagaimana? Setuju? Atau ada yang sulit? Kalau kesulitan mencari video, berkenan mau menggambar, kemudian nanti tetap dipresentasikan juga silahkan. Begitu? Ada yang kesulitan kira-kira tugasnya? Bagaimana? Tidak, Bu. Ya. Disepakati yang mana? Mau semuanya aja pakai video? Atau mungkin ada yang kesulitan akses jaringan, cara mendownloadnya, cara presentasinya, sehingga memilih untuk menggambar saja? Ada? Ada kira-kira? Bagaimana? Pakai video saja, Ibu, karena Pakai kita kan video. tidak bersama, mungkin kerepotan. Iya, oke, nggak apa-apa. Saya juga lebih, karena kita udah era digital ya sebenarnya, jadi kalau kita menggambar dengan tangan itu ya emang jadi terampil sih, tapi buat apa? Nggak ini. Kalaupun kita ingin menunjukkan sebagai bahan konseling ke pasien, kita mau nanti kalian sudah jadi kakak kelas kepingin ngajarin adik kelas, sekarang kan media udah banyak gitu, nggak harus menggambar. Kalau menurut saya sih yang penting kan pemahaman, paham bahwa gambar yang kalian adopt, video yang kalian adopt itu maksudnya seperti apa. Yang penting menerangkannya harus bisa. Kalau medianya habis nanti waktunya dipakai gambar-gambar itu kan lama. Gitu ya. Begitu? Setuju? Setuju, Ibu. Ya, baik. Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Ya, oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan post-test sampai pukul 18 nanti. Seperti biasa, nanti kalau ada yang gangguan jaringan, lampu di rumahnya masih mati, sinyalnya masih hilang, nggak apa-apa, tetap dikumpulkan aja walaupun ada keterangan terlambat, nanti Ibu akan kompensasi, silahkan memberitahu ke Ibu kalau ada yang menemui kendala, tapi mengumpulkannya tetap di Google Classroom. Aksesnya akan tetap saya buka. Tapi batasnya sampai jam 18. Begitu ya? Baik, Ibu. Baik, Jika Ibu. sudah ada Terima kasih, Ibu. Kuliah hari ini bisa diakhiri sampai di sini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Semoga dengan video tadi dapat menambah keilmuan. Terima kasih, Bu. Ditambah dengan tugas posternya semakin mengerti lagi, tapi nggak boleh baper dulu. Bapernya disimpan dulu, oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.